وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wa nazala, dan turunlah ayat lamma da'a, tatkala memanggil sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa, manusia, memanggil kepada manusia, ila ghazwati Tabuk, menuju perang Tabuk di bagian utara Jazirah Arabiyah, perbatasan dengan negeri Syam, di mana di daerah situ banyak pasukan Romawi. Syam di masa lalu adalah bagian dari wilayah taklukan Romawi. Wa kanu, dan ada mereka annas, manusia, fi usratin, dalam kondisi sulit, wa syiddati har, sangat panas, kondisi musim sangat panas, fasyaqqa alaihim, maka terasa berat atas mereka manusia ketika diperintah perang. Kondisinya dalam kondisi sulit, cuacanya panas, maka orang kaum muslimin waktu itu yang merasa terasa berat saat ada perintah perang menuju Tabuk. Turunlah ayat ini mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman. Siapa alladzina? Malakum, apa bagi kalian? Idza qila lakum, apabila dikatakan, diperintahkan kepada kamu sekalian, infiru, bergegas pergilah, fi sabilillah, di jalan Allah. Apa bagi kalian? Itsaqaltum, merasa berat, bidwa mittai, dengan idgham taknya kepada sa menjadi itsaqaltum. Itsaqaltum fil asl, pada asalnya, fil musallatsati, pada harf sa al musallasa yang bertitik tiga. Wajtila bi hamzatil wasl, dan memasukkan hamzah wasal. Ai tabata'tum, mengapa kalian berat perjalanannya, berjalan lamban sekali. Wa maltum, dan mengelak, anil jihadi, dari jihad, mengelak, menghindar dari jihad. Ilal ardi, menuju bumi, negeri Tabuk itu. Wal qu'ud, dan tinggal, duduk di sana, fiha, di bumi itu, di negeri itu. Wal istifhamu litaubih, dan istifham, pertanyaan itu, litaubih, untuk taubih, sebagai teguran, menilai buruk terhadap sikap itu. Kenapa memperlambat diri? Kenapa tidak segera bergegas pergi? Padahal ada perintah perang menuju Tabuk. Pertanyaan ini litaubih,
Araditum, apakah ridha kalian bil hayatid dunia, terhadap kehidupan dunia? Apa milih dunia senang-senang saja? Ini jihad, kondisi apapun kalau sudah perintah jalani. Bil hayatid dunia, ridha terhadap dunia, waladzatiha, dan kelezatan dunia. Waladzatiha, dan kelezatan dunia. Minal akhirati, daripada kehidupan akhirat. Ini semua rangkaian dari istifham tadi itu. Araditumul bil hayat, araditumul hayatid dunya minal akhirah. Apa kalian ridha memilih hidup dunia dengan kelezatannya daripada kehidupan akhirat yang abadi? Ai badal naimiha, sebagai ganti nikmatnya akhirat. Pertanyaan ini sama juga taubih, teguran. Penilaian tidak baik, teguran. Fama mata'ul hayatid dunya, maka tidaklah kehidupan, kesenangan kehidupan dunia itu fi jambi mata'il akhirati, di sisi kesenangan kehidupan akhirat, illa qalil, kecuali sedikit, hakir, hina. Illa ay in la, jika tidak, bi idghami nun, dengan idghamnya nun, in asyartiyah, in la, fi la, pada harf la, fil maudhi'ain, di dua tempat. Di bawah juga ada illa tanfiru, di bawahnya juga illa tansuruhu. Jika tidak demikian, tanfiru, maka takhruju, keluarlah kalian, ma'an Nabi, beserta Nabi SAW, lil jihad, untuk jihad. Kalau kalian tidak rela kehidupan dunia itu dibanding-bandingkan dengan akhirat, masih lebih memilih akhirat. Kalau kalian itu sebenarnya tidak merasa berat, bisa bergegas pergi, ayo berangkat bersama Nabi untuk jihad. Yu'adzibkum adzaban aliman. Ya, kalau ternyata tidak begitu, tidak keluar, ya, illa tanfiru, jika tidak pergi, tidak keluar bersama Nabi, apa akibatnya? Ada ancaman di sini. Yu'adzibkum, maka akan memberi azab kepada kamu sekalian. Siapa? Allah. Jika tidak keluar bersama Nabi, maka Allah akan mengadab kalian adzaban aliman, siksaan yang pedih. Ini namanya, bentuknya jinas, jinasul istiqaq, ya. Pilihannya ya harus berangkat bersama Nabi, karena di situ ada ancaman, ada teguran. Kalau tidak, segera berangkat. Adzaban aliman, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih, mu'liman, menyakitkan. Wa yastabdil qauman, dan akan mengganti Allah qauman, kepada kaum, ghairakum, selain kamu sekalian. Kalau kalian tidak mau berjuang, akan diganti dengan yang lain yang lebih semangat. Ayyati bihim badalakum, artinya Allah akan mendatangkan kepada mereka ghairakum itu, badalakum, sebagai ganti kamu sekalian. Wala tadurruhu, dan tidak membahayakan kamu sekalian, hu, kepada Allah. La tadurullaha awin nabi, tidak juga kepada Nabi. Kalian tidak berangkat perang, itu tidak mempengaruhi Allah dan Nabi syai'an, sedikit pun. Bitarki nasrihi, dengan membiarkan menolong Allah, tidak ikut menolong Allah, membela Allah. Fa innallaha nasiru dini, maksudnya Allah pembela, penolong agamanya. Sebenarnya manusia itu berjuang membela agama Allah untuk kebaikan dirinya, terdaftar sebagai pejuang di jalan Allah.
Pada hakikatnya Allah tidak butuh dibela. Pada hakikatnya Allah yang membela agamanya. Tetapi ada perintah untuk ikut terlibat dalam peperangan fisabilillah sebagai peluang kebaikan agar orang-orang mukmin terdaftar sebagai pejuang mujahidin fisabilillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan adapun Allah atas segala sesuatu qadirul maha kuasa. Wa minhu, dan termasuk syai'un itu nasru dinihi, menolong agamanya, wa nabiyhi, dan nabinya. Allah atas segala sesuatu kuasa, termasuk kuasa menolong agamanya, kuasa menolong nabinya, tanpa dibantu orang siapapun Allah kuasa. Illa, jika tidak demikian, illa tansuruhu, jika tidak menolong kamu sekalian hu kepada Nabi, ay an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sungguh telah menolong kepada Nabi siapa Allah. Sebelumnya Allah sudah menolong Nabi tanpa dibantu oleh orang-orang mukmin. Id akhrajahu, hina akhrajahu, tatkala mengeluarkan Allahu kepada Nabi, alladzina, atau mengusir siapa, alladzina kafaru, ya. Akhraja, mengusir, mengeluarkan, hu kepada Nabi siapa, alladzina kafaru, orang-orang yang kufur itu, min Makkah, dari Mekah, ai alja'uhu ilal khuruj. Maksudnya mengusir, mengeluarkan di sini ya menekan Nabi ilal khuruji, untuk keluar. Mereka mengadakan musyawarah untuk berupaya bagaimana Nabi keluar dari negeri Mekah. Al-ja'u'u ilal khuruj, membuat Nabi keluar dari Mekah, membuat Nabi terasingkan, tidak kemudian dengan bahasa benar-benar diusir begitu, tapi ada tekanan sikap al-ja'uhu, bagaimana Nabi kemudian tertekan ada di Mekah dan mencari tempat mengasingkan diri untuk pergi keluar dari Mekah. Lamma aradu qatlahu, tatkala berkeinginan mereka orang-orang musyrik, qatlahu, membunuh Nabi, au habsahu, atau menangkap Nabi, au naf'ahu, atau membuang Nabi, bidarin nadwa, di darun nadwa. Ada rencana untuk membunuh atau menangkap, atau bagaimana Nabi tidak lagi berada di Mekah. Itu direncanakan di tempat namanya Darun Nadwah. Mereka punya tempat untuk bermusyawarah, semacam gedung MPR gitu ya. Saniyasnaini, orang yang kedua dari dua orang, ini hal ya, ai ahadutsnaini, salah seorang dari dua orang. Siapa maksudnya satunya itu? Wal akhar Abu Bakrin, dan yang keduanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-makna, maksudnya, maknanya adalah nasarahullahu fi mithli tilkal halah, menolong kepada Nabi siapa Allah, fi mithli tilkal halati, seperti kondisi hal tersebut. Tidak ada yang membela Nabi, hanya berdua. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dalam kondisi cemas. Allah kirimkan pasukan yang tidak diduga, pasukan laba-laba dan merpati, sehingga dengan rajutan sarangnya dan merpati dengan
sarang merpatinya bertelur di sana, membuat orang-orang kafir Quraisy enggan masuk ke dalam gua dan berkesimpulan tidak ada gunanya masuk ke gua yang ini ada sarang laba-laba dan merpati. Tidak ada tanda-tanda orang masuk ke dalamnya. Kalau ada orang masuk pasti ada kerusakan di sarang laba-laba atau merpati ini mungkin akan pergi. Fala yakhdhiluhu fi ghairiha, maka jangan menelantarkan, maka tidak menelantarkan Allah kepada Nabi fi ghairiha di selain kondisi tersebut. Kondisi sendirian saja berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, Allah membela Nabi, apalagi di dalam kondisi yang lain. Jadi jangan beranggapan orang mukmin itu dengan kemampuan dirinya bisa menolong Nabi. Tidak. Sebenarnya ini Allah membuka peluang kepada mereka, maukah terdaftar sebagai pejuang membela agama Allah, membela Nabi dalam segala kondisi, karena perang itu ujian. Perang itu ujian, materi ujian dari Allah untuk melihat keteguhan iman. Seseorang tidak cukup hanya mengaku saya iman, tapi akan diuji oleh Allah dalam kondisi yang tersulit. Bertahankah dengan pengakuan keimanannya itu? Ada seleksi siapa yang komitmen, siapa yang kemudian setia militan dalam perjuangan itu. Inilah yang sering diucapkan oleh Kiai Fawaid, bahwa ujian militansi yang sebenarnya ya ketika perintah dari pimpinan seringkali bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri ingin santai-santai saja, ingin tenang. Tiba-tiba ada perintah untuk berkhidmah. Ketika kita ingin tidak ada beban apapun, ringan-ringan saja, tiba-tiba ada amanat. Itu ujian pengabdian di situ. Nah, orang yang terbiasa di zona nyaman, di zona tenang, agak terasa berat ketika harus menerima perintah-perintah mendadak, perintah-perintah di kala situasi yang tak terduga. Ini kondisinya sedang sulit, panas, ya manusiawi, kemudian ada rasa malas-malasan. Tapi ini ujian, apakah sahabat benar-benar tetap setia menemani Nabi. Di situ pada peristiwa perang Tabuk itu, perbatasan Madinah dan Damaskus, Hijaz dengan Syam, ya. Madinah itu masih bagian dari Hijaz, utaranya Tabuk itu sudah masuk negeri Syam, Damaskus. Sayyidina Utsman waktu itu menafkahkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Dalam perang Tabuk, Sayyidina Utsman benar-benar menafkahkan nafkah hartanya dengan jumlah yang sangat besar. Disinilah peran Sayyidina Utsman terlihat begitu istimewa dalam urusan wajahidu bi amwalikum, ya. Ada yang bi anfusikum. Kembali kepada peristiwa dua orang tadi, Sayyidina Rasulullah dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, hanya berdua. Allah membantu menolong Nabi sehingga terlepas dari orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Ini badal min qablahu, sebelumnya, ya. Faqad nasarahullahu akhrajahu. Tatkala huma berada keduanya itu fil ghari, di dalam gua. Naqabun fi jabalin.
naqabun fi Jabal Sur. Jadi ada semacam lubang di Jabal Sur ya. Ada lubang di Jabal Sur. Jadi kalau gua Hira itu di Jabal Nur, turunnya wahyu, tempat Nabi tahannus. Sedangkan Al-Ghar di sini adalah gua yang ada di Jabal Sur. Tidak benar-benar besar ya, bahkan harus merunduk. Kita saja yang orang Asia masuk ke lubang itu terasa sempit. Bagaimana Nabi yang tubuhnya begitu sempurna, tubuh orang Arab, Sayyidina Abu Bakar, tentu tempat yang sangat sempit. Andaikan orang-orang musyrikin itu merunduk sedikit melihat kaki mereka, sudah terlihat ada orang di dalamnya, tapi dibuat enggan dan menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya. Di situ sudah ada tanda-tanda laba-laba dan burung merpati yang tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Ini badal yang kedua lagi. Jadi yang awal itu, tatkala yaqulu berkata siapa Sayyidina Abu Bakar li sahibihi kepada, atau bersabda Nabi li sahibi kepada sahabatnya, kepada Sayyidina Abu Bakar, ai Abi Bakrin, artinya sahabat Abu Bakar. Wa qad qala lahu, dan sungguh telah bersabda Nabi lahu kepada Sayyidina Abu Bakar, lamma ra'a, tatkala melihat siapa Sayyidina Abu Bakar, aqdamal musyrikin, kaki-kaki kaum musyrikin, law nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la absarna, andaikan melihat salah seorang mereka bahwa di bawah kaki mereka, di bawah telapak kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Apa sabda Nabi? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Binasrihi, dengan pertolongannya. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka menurunkan siapa Allah sakinatahu, itu makninatahu, rasa tenang, rasa tentramnya, alaihim, atas mereka, qila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila ala Abi Bakrin. Dikatakan bahwa itu diturunkan kepada Nabi, dikatakan juga itu diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena yang terlihat gelisah itu Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tentu yang sempurna imannya, tidak pernah khawatir kepada ancaman apapun, siapapun. Wa ayyadahu, dan menguatkan Allahu kepada Nabi, ayat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bi junudin lam taruha, dengan tentara-tentara yang tidak melihat kamu sekalian kepada junud, tentara itu. Malaikah fil ghar, ada malaikat dalam gua, wa mawatin qitalihi, dan tempat-tempat berperangnya ya. Di sini ya, ketika Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa kemudian menggunakan lafaz ma'ana? Padahal levelnya Nabi jauh lebih tinggi dibanding level derajat as-siddiqin, seperti derajat Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan sebagai hak Rasulullah
itu juga diucapkan sebagai hak pewarisnya. Sayyidina Abu Bakar adalah warathatul anbiya. Setelah wafat Nabi, beliau yang melanjutkan kekhilafahannya. Termasuk apa? Karomah. Karomah itu bisa saja mirip dengan mukjizat yang dimiliki oleh seorang nabi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru, dan menjadikan kalimat orang-orang yang kufur itu ai da'wat syirki, ajakan kemusyrikan itu, as-sufla, rendah di bawah, al-maghlubah, terkalahkan. Wa kalimatullahi ay kalimatus syahadah, dan kalimat Allah yakni kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hiyal ulya, adalah kalimat yang tinggi, al-zahirah, yang tampak, al-ghalibah, yang menang. Wallahu, dan ada Allah azizun, maha perkasa, fi mulkihi, dalam kerajaannya, hakimun, maha bijaksana, fi sun'i, dalam ciptaannya. Alam semesta ini adalah mulkuhu, kerajaan Allah. Infiru khifafan, bergegaslah pergi, khifafan, ringan, dengan ringan hati ya, wa thiqalan, dan lamban, nasyatan wa ghairu nasyatin, dengan cekat, dengan semangat. Pergilah, berangkat dengan semangat atau dengan tidak semangat. Wakila aqwiya wa du'afa, dan dikatakan juga orang yang kuat atau orang yang lemah. Berangkatlah, bergegas pergi, orang yang kuat atau orang yang lemah. Jadi khifaf ini orang yang kuat. Kalau orang kuat perginya, jalannya itu semangat ya. Tapi orang yang du'afa, mungkin lemah, jalannya lamban. Au aghniya wa fuqara, bergegaslah pergi orang yang kaya dan orang yang fakir. Orang kaya punya bekal, punya segala sesuatu, sehingga berangkatnya pun lengkap. Atau orang fakir dalam kondisi tidak punya harta apapun, berangkat juga. Wahia mansukhatun bi ayati laisa 'alad du'afa. Ayat ini dinasakh dengan ayat laisa 'alad du'afa al-ayat. Ya, pada akhirnya orang-orang yang du'afa itu tidak diwajibkan perang. Wajahidu, dan berjihadlah kalian, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Harta dulu baru diri. Fi sabilillah, di jalan agama Allah. Dan subhanallah ya, ini juga hierarki perjuangan para masyayikh kita, guru-guru kita di dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama sudah ada Nahdlatul Tujjar. Jadi yang bangkit itu pedagang-pedagang muslim untuk melakukan suatu perlawanan kepada kolonial Hindia Belanda. Dari cikal bakal Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujjar, maka atas isyarah Syekhuna Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Kasim Asy'ari dan istikharah para ulama serta kemantapan hati Hadratus Syekh, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jihad itu membutuhkan biaya, perjuangan. Dzalikum, hal tersebut itu, berjihad dengan harta, benda, jiwa, raga, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Annahu khairul lakum, bahwasanya jihad itu baik untuk kalian. Fala tathaqaltum wa tathaqalu, maka jangan lamban, jangan malas kalian. Jika tahu bahwa jihad itu sebenarnya kebaikan untuk orang-orang mukmin, sudah seharusnya tidak bersikap
bersikap lamban atau bermalas-malasan, harus segera bergegas pergi respon. Ini isyarah untuk kita. Kalau kita dapat perintah segera berangkat ke madrasah, ya jangan lamban, karena jihad. Orang mencari ilmu itu berjihad, jihad melawan kebodohan, jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Siapa musuhnya? Ya ajakan nafsu yang membuat lamban. Apa yang membuat lambannya? Bermalas-malasan di kamar, menunda kegiatan yang lain sehingga mengganggu persiapan ke madrasah, menuju sholat berjamaah dan semacamnya. Ini yang diperangi oleh santri. Ya, jihadnya kalian setiap hari adalah melawan diri sendiri, hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri, serta setan yang sesekali juga berbisik menguatkan ajakan nafsunya. Sedangkan tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Setan itu hanya provokator untuk kemudian memberikan stimulus agar nafsunya lebih mengendalikan tubuhnya. Kalau sudah nafsu yang mengendalikan tubuh, menjadi inna nafsa la'ammaratum bisu, mengajak kepada keburukan. Terjadilah pelanggaran, tidak masuk madrasah, bermalas-malasan, yang akibatnya penyesalan di kemudian hari. Maka orang yang kemudian melakukan suatu pelanggaran itu orang yang kalah perang, kalah perang terhadap dirinya sendiri, kalah perang terhadap nafsunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.